sekarang ya hitung-hitungannya bisa nyuri di FC Seoul, bisa menang syukur-syukur di kandang gitu. Jadi lolos sebagai runner up itu paling realistis sekarang kalau lolos ke fase grup nanti ya. Tapi memang untuk musim ini akan sedikit berat buat Sintayong karena Persibnya udah another level menurut saya. Terus juga lawan-lawan dari Persija juga, contoh Persebaya dan Dewa United juga luar biasa upgrade-nya. Kalau melihat Peralta, bahkan ketika debutnya yang menarik melawan Persija, walaupun cuma 3 menit di waktu waktu bersih, waktu normal. Sempat dijatuhin juga tapi ya? Sempat dijatuhin, itu dicatat itu dalam 3 menit plus injury time ya. Itu dia 3 dribble sukses. Iya, 3 menit plus injury time, kok bisa cetak 3 dribble sukses? kiper terutama. Kiper ya, karena kan tinggal Teja dan Fitrah yang punya pengalaman ya sejauh ini. Mungkin kalau secara pengalamannya lebih oke cuma Teja doang kalau bicara sekarang ya, berarti harus cari lagi kiper. Kalau gue sih ngeliatnya harus kiper asing. Jadi memang ya kalau untuk menyulitkan ya, tapi kalau untuk juara gue masih belum terlalu yakin. Beneran gue gitu aja kalau sekarang sih, realistis aja kalau ke Persija sekarang, apalagi sebelum musim mulai udah drama aja supporternya kan. Soal kenaikan harga tiket iya. Persib Bandung telah mendaftarkan 32 pemain untuk musim 2026-2027. Nah ini Wah Haji Umuh Muhtar bilang Persib Bandung sudah berbelanja pemain, padahal bursa transfer masih dibuka hingga sekitar tanggal 21 September 2026. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa bener nih Persib Bandung nggak belanja lagi sampai bursa transfer musim panas ditutup di tanggal 21 September 2026? Nah hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdan Ibur akan mengulas lebih lanjut bersama dua pengamat sepak bola ternama nih. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang lagi rajin-rajinnya bikin konten nih jelang Super League yang akan bergulir di awal September 2026. Siapa lagi kalau bukan senior gua nih, Bang Rais Adnan. Terima kasih Bur. Akhirnya gue muncul lagi di sini. Wih, itu lama banget. Ini setiap episode Bang Rais selalu deh Meledak. Enggak, maksudnya meledak iya. Kedua juga nggak bisa bur katanya. Meeting. Iya. Wah, makasih banyak nih Bang Rais. Sama Bur. Dan selain Bang Rais juga ada pengamat sepak bola yang lagi senang banget karena klub kesayangannya akhirnya menang lagi di Liga Italia. Juventus menang tipis 1-0 lawan Frosinone. Kayak susah banget lawan Frosinone. Dulu mah jadi bulan-bulanan itu. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Labib Sadat? Yuk. Alhamdulillah. Sehat Mas Labib. Alhamdulillah Mas Bur. Alhamdulillah, sehat terus ya. Sehat terus. Tapi kita nggak bahas Juventus ya hari ini. Yes, betul, nggak apa-apa. Kita bahas dulu soal Persib Bandung nih. Semalam di Ruth I-League nih, Pak Ferry Paulus bilang katanya jadwal Persib dan Borneo FC di Super League sudah fix ya, atau kayaknya nggak bisa digeser karena walaupun mereka sama-sama akan tampil di kompetisi antar klub Asia Bang. Persib main di ACL 2 kalau lolos ke fase grup, sedangkan Borneo akan main di AFC Challenge League ya. ACGL. Nah, itu kan terus juga Pak Ferry Paulus bilang katanya jadwal ini sebelum dipublikasikan, jadi I-League sudah berkoordinasi baik dengan Persib dan juga Borneo FC. Nah, tapi kan pernyataan dari Pak Ferry Paulus ini langsung menyulut Bobotoh ya. Bobotoh merasa masa sih nggak bisa dikondisiin jadwalnya. Ini kan Persib dan Borneo, khususnya Persib ya, karena Bobotoh kan supporter Persib. Ini kan Persib dan Borneo akan tampil di kompetisi antar klub Asia gitu. Masa iya ketika nanti Persib amit-amit ada jadwal yang nggak pas, masa nggak bisa digeser sih jadwal Super League-nya? Karena musim lalu kita tahu kan sempat ada pergeseran jadwal kan ketika Persib lawan siapa, kayak lawan Ratchaburi, akhirnya Borneo mundur ya kan. Waktu itu Persib lawan Borneo maksudnya betul, diundur kan akhirnya. Nah musim ini Pak Ferry Paulus tuh kayak nggak ada indikasi kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat jadwal dari yang sudah ada nih, kalau gue sempat cek itu jadwal Persib Bandung di musim ini di bulan Oktober. Tadi gue sempat ngecek juga bulan Bang September. Rais. Di bulan Oktober. Oh, Oktober. Di bulan Oktober tuh ada di tanggal 26 Oktober Persib akan tandang ke Garuda Yaksa. Garuda Yaksa memang mainnya di Bogor. Itu tanggal 26 Oktober hari Senin. Nah di hari Rabunya udah menjamu Melbourne Victory. Jika nih, ini kita asumsinya Persib lolos lah ya ke fase grup. Karena kita harapan kita tentu Persib kan bisa lolos ke fase grup ACL 2 jika menang lawan Manila Tiger nih. Jadi Senin lawan Garuda Yaksa di lanjutan Super League tanggal 26 Oktober. Rabunya tanggal 28 menjamu Melbourne Victory di lanjutan ACL 2. Ini kan
ya logikanya gimana sih? Ini udah kayak Piala Presiden kemarin. Jadi Iya benar-benar. Ibaratnya lu Senin main, Selasa istirahat, Rabu main lagi. Itu kan ya udah terlalu mepet. Nah, Bang Rais dulu deh gimana Bang lihat ini Bang? Sebenarnya ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama terkait jadwal tadi. Kalau memang benar ini memang fix sudah tanggal 26 mereka akan main lawan Garuda Yaksa, kemudian 28 Melbourne Victory, secara recovery ini nggak ideal. Secara teknis tuh udah pasti nggak ideal ya. Walaupun memang walaupun laga tandang mainnya di Bogor, terus laga kandang mereka melawan Melbourne Victory tetap nggak away jauh ya. Jatuhnya gitu, nggak perjalanan jauh. Tapi tetap ini tidak akan ideal untuk secara kompetisi. Yang pastinya ini juga patut dipertanyakan. Pada saat diskusi itu, apakah memang sudah tahu detail pelatih maupun manajemen klub Persib? Karena kan ini sudah berdasarkan diskusi yang panjang ya. Kalau gue nggak salah dengar tuh dalam sebulan terakhir mungkin sudah ada revisi atau feedback segala macam. Ya pastinya sudah dapatkan jadwal fix ini, ya harusnya klub dan juga pelatih sudah tahu jadwal ini dan sudah tahu resikonya. Ketika sudah dimunculkan ke publik gitu, jadwal ini sudah ada untuk Super League. Kemudian PT Liga kan I-League ya, sudah mengukur mereka jadwal-jadwal, mereka sudah meng-arrange. Mereka sudah tahu kalau jadwal kompetisi Asia itu sudah pasti. Range-nya tuh di tanggal berapa sampai tanggal berapa, mereka sudah ngukur. Kalau misalkan nanti lolos fase grup, oh berarti ini jadwal gua di Liga nih untuk 2 klub ini udah harus disesuaikan nih. Karena mereka sudah antisipasi itu pasti, gue yakin dalam penyusunan jadwal kemarin. Nah, terus sudah dikomunikasikan dengan Persib, berarti harusnya mereka sudah tahu ini. Harusnya ya. Jadi kalau misalnya nanti dari pelatih ataupun dari manajemen klub akan keluar-keluar, ini patut dipertanyakan juga. Ketika diskusi, emang lu nggak seteliti itu ya? Itu yang patut dipertanyakan gitu. Yang gue lihat sebenarnya kalau misalkan itu memang kejadian tanggal 26 main, tanggal 24 main lagi, ini nggak ideal menurut gue. Dan memang seharusnya ada penyesuaian lagi. Setidaknya Persib agak mundur sehari. Kalau AFC-nya nggak mungkin. Nggak mungkin diganti. Walaupun sebelumnya juga akan lawan Madura ya. Madura di hari Kamis tanggal 22. Ya tanggal 22 agak mundur sehari aja lawan Garuda Yaksa. Tapi kan kaitannya sama jadwal Garuda Yaksa juga. Apakah juga dia jadwalnya rentannya dengan pertandingan sebelumnya juga sama. Nah ini kan juga jadi pertimbangan. Iya belum kita cek. Tapi yang pasti memang ini nggak ideal menurut gua kalau 26 main, 28 main lagi. Jadi kalau nanti yang protesnya dari sisinya pelatih atau manajemen klub, justru mereka yang harus dipertanyakan. Ya berarti sebenarnya harus ada komunikasi lagi nih. Betul. Karena kalau misalnya memang jadwal ini benar-benar udah fix ya nggak dia ideal banget sih. Kalau gue ya bener kata Bang Rais ya harus mundur 1 hari. Dan harapannya Garuda Yaksa juga memang kalau jadwalnya mepet di match sebelumnya bisa nyesuaiin juga. Karena ya biar bagaimanapun kan Persib bawa nama Asia nih. Betul, kan? bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia di Asia maksudnya. Gimana Mas Labib? Ya ini menarik apa yang dikatakan oleh Mas Rais ya itu ada benarnya juga. Karena pastinya ketika melakukan breakdown jadwal nih harusnya semua jadwal nih di breakdown nih. Termasuk jadwal di ACL tuh dengan asumsi Persib lolos ya. Karena betul. Di ACL tuh itu betul nggak ada dalam sejarahnya pertandingannya maju mundur. Karena selalu di midweek. Ini kalau kita bicara dengan kompetisi karena saya ngikutin Serie A juga, ini sering banget nih Juventus, Milan, Inter tuh kalau main di hari Rabu atau Kamis ketika Liga Champions biasanya dimajuin tuh Jumat malam waktu Indonesia atau Sabtu malam nggak ada. Ini main Senin. At least kalaupun nanti ada tabrakan dengan jadwalnya Madura United di hari Kamis itu artinya main kandang ya. Kemungkinan besar main kandang. Nanti main tandang melawan Garuda Yaksa di Pakansari setidaknya main hari Minggu sore. Tapi ingat juga ini biasanya ada bentrokan dengan yang namanya broadcast. Nah, karena kalau di Italia broadcast nggak punya satu hak untuk memilih mainnya di hari apa, di jam berapa. Kalau di Indonesia harus diskusi juga sama official broadcast. Itu yang menarik. Itu yang selalu saya ini info-info dari orang-orang di operator sana, kalau kita mau melakukan satu revisi jadwal, pihak lain yang akan diikutsertakan adalah official broadcast. Di situ yang agak ribet ya di sepak bola Indonesia. Maka dari itu sebenarnya benar kata Mas Rais, gue juga sepakat bahwa setidaknya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Karena dari hari Kamis ketika menghadapi Madura di tanggal 20 sekian, terus ke hari Minggu gitu, misalkan di hari Minggu, itu masih ideal. Minggu ke Rabu itu sering kejadian. Iya benar. Harapannya ya kan bener. Satu pihak ini nih yang agak sulit nih. Ya harapannya semua berkoordinasi demi kebaikan nama Indonesia betul, nih. Baik itu Persib Bandung dan juga Borneo FC kan. Dan sebelum main atau lolos ke fase grup, tentu Persib Bandung kan akan main di playoff dulu nih Bang. Lawan Maneli Liger di tanggal 31 Agustus hari Senin
jam 7 malam. Yep. Match bakal main di Stadion Sijal Harupat ya. Karena GBLA masih dalam proses renovasi kan. Itu udah ada penonton atau penonton nggak boleh Tanpa sih? penonton. Tanpa penonton yang Untuk itu kan? match ini. Tapi kalau misalnya Persib lolos nanti ke fase grup, itu udah boleh penonton. Ya, itu. Kansnya gimana Bang? Kalau kansnya pasti cukup besar ya, apalagi mereka main di kandang lagi. Kalau berkaca dari musim lalu kan memang susah payah juga lawan Manila Diger. Manila Diger ini bukan tim sembarangan juga. Kemarin mereka baru juara di Filipina. Kemudian pemain asingnya nggak terlalu banyak berubah. Mungkin ada 2 yang Keluar ya. Osman Gai itu top score itu. Top skornya. Terus kemudian Kenji, ya pemain depannya, main yang depan. nyetak gol waktu itu. Terus satu lagi ada pemain Gambianya juga, Afrikanya juga. Jadi memang mayoritas masih pemain Gambia, nggak terlalu banyak berubah. Tapi secara kekuatan mungkin harus waspada juga Persib, karena kan pemain-pemain kayak Manila Diger ini cukup menyulitkan. Kemarin mereka juga berhasil lolos sampai semifinal ACL, Challenge League, bakal menyingkirkan Dewa. Ya, tentunya kan bukan tim yang bisa dianggap remeh. Memang tim yang susah nih, yang alot nih untuk dikalahkan. Jadi tanpa dukungan supporter, ya mudah-mudahan para pemain ini tetap bisa menunjukkan performa yang bagus ya. Mereka toh sudah membuktikan kemarin di final Piala Presiden ataupun di semifinal, mereka tetap bisa tampil oke gitu. Tinggal bagaimana konsistensi dari pemain dari Persib itu sendiri. Gimana? Kans Persib Bandung Mas Labi? Di atas kertas jelas Menang Persib pasti harusnya. diunggulkan. Tapi kalau kita menilik, kebetulan memang waktu yang tahun lalu juga playoff kan kita lawan Manila Diger. Maksudnya Persibnya lawan Manila Diger, dan kebetulan pas siaran itu di GBLA, kan di GBLA saat itu mainnya, dan memang Manila Digers tuh mainnya fisikal banget. Karena saya mencatat ada 8 pemain Afrika, 6 Gambia, 1 Kamerun, 1 Nigeria saat itu di musim lalu, dan ternyata di musim ini juga nggak jauh berbeda. Cuma Osmania doang nih agak cabut, pergi dari Gambia cabut. Digantinya belum tahu nih, ini pemain Afrika juga apa enggak. Kayaknya core memang tetap pemain Afrika. Artinya kalau pemain Afrika yang akan menjadi andalan dari Manila Digers, salah satu hal yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung adalah cara bermain fisikal dari pemain Gambia. Maksudnya pemain-pemain Manila Digers dari Afrika. Karena ini cukup tricky ya, karena ketika kemarin melawan Manila Digers di tahun lalu, itu golnya Manila Digers ini kan kalau nggak salah berawal dari set piece. Itu yang sangat sering dimanfaatkan oleh Manila Digers. Bahkan ketika laga melawan Dewa United di ACGL, Manila Digers juga dengan bermain yang sama. Bola-bola direct, memanfaatkan strength atau kekuatan tubuh dari para pemainnya Manila Digers. Tapi Persib Bandung, kita lihat kemarin ketika di Piala Presiden, di Dewata Challenge terutama, itu progresnya kan semakin meningkat kan. Dan ini yang paling penting adalah Igor Tolić tahu porsi setiap pemainnya dia. Balsa Sekulik kapan bisa dimainkan, Luka Menalo, Mariano Peralta, ini challenging. Tapi ini kan adalah berarti pertandingan resmi pertamanya Persib nih di musim ini nih melawan Manila Digers. Jadi semoga ketika progres di Piala Presiden, di laga melawan di Dewata Challenge juga itu kan semakin meningkat tuh. Itu semoga ketemu semakin peaknya ketika menghadapi Manila Digers, terutama di lini depan yang hampir semua pemainnya rata tuh persebaran golnya tuh. Dari Balsa Sekulic tuh kan bisa dibilang top scorer Persib di preseason. 4 gol sekian lah kalau saya catat. Terus juga Luka Menalo yang udah mencetak gol, bahkan Mariano Peralta walaupun terlihat agak terlambat bergabung dengan Persib, tapi di Dewata Challenge akhirnya ketemu tuh, udah mulai kelihatan. Memang di Piala Presiden masih terlihat berat. Tadi juga Igor Tolić kan bilangnya di Piala Presiden kayaknya Mariano Peralta masih disimpan, tapi ketika main di semifinal dan final mainin aja deh. Tapi akhirnya baru ketemu performance terbaik dari Mariano Peralta ketika Dewata Challenge, terutama ketika menghadapi Bali United. Keren banget. Dan nah, ini kalau menang lawan Manila Digers, Persib kan gabung ke grup neraka Nah, kan. ini dia. Lawannya FC Seoul, Melbourne Victory, Chong Vietel. Chong Vietel. Dan tentunya kan pasti Boboto harapannya pengen lihat Persib Bandung lolos ke 16 besar, walaupun itu butuh usaha ekstra lah. Setuju nggak Bang Rais dan juga Mas Labib? Persib kalau pengen lolos ke 16 besar harus sapu bersih 3 laga kandang. Iya, pasti. Harus bisa dimaksimalin untuk sapu bersih 3 laga kandang, plus juga di laga tandang minimal dapat 1 poin. Paling enggak kalau secara hitung-hitungan di atas kertas ya, sekarang ini kalau melihat kekuatan dari tim yang ada 4 tim itu, paling realistis memang Persib lolos sebagai runner up. Ya kita tahu lah FC Seoul sekarang puncak klasemen di Korea. Ini kan nggak main-main. Puncak klasemen gitu. Melbourne Victory 4 besar di Australia. Kemudian
apalagi ada Juan Mata, ya kan? Kita nggak tahu lagi nih Juan Mata bakal main atau enggak gitu. Tapi yang pasti ada Juan Mata di situ sekarang. Terus di Chong Vietel ini runner up Vietnam. Paling memungkinkan kita menang 2 kali lawan Chong Vietel tuh agak possible ya, walaupun nggak menutup kemungkinan juga lawan Australia. Tapi berat lah yang namanya lawan Australia gitu kalau sepanjang sejarahnya ya klub-klub Indonesia gitu ketika berhadapan apalagi main di kandang mereka itu agak sulit. Persik Kediri doang yang menang yang di kandang. itu pun di kandang. Main siang. Itu jam 12 siang. Iya, main pagi. Karena stadionnya banjir ya. Iya, gue inget banget itu si Yogi Aribowo lah golin. Iya, pokoknya intinya itu. Terus ngelihat sekarang ya hitung-hitungannya bisa nyuri di FC Seoul, bisa menang syukur-syukur di kandang gitu. Jadi lolos sebagai runner up itu paling realistis sekarang kalau lolos ke fase grup nanti ya. Dan untuk ke knockout lolos ya itu runner up itu paling realistis menurut gua. Ideal lah ya, harapannya sih bisa terrealisasi. Gimana Mas Tommy? Iya, kalau dari beberapa aplikasi kan melihat bagaimana kans Persib lolos memang paling masuk akal di runner up. Posisi kedua ya, karena akan sulit banget untuk ini tiba-tiba FC Seoul main di ACL 2 dia agak lucu nih. Ini tim yang sangat-sangat reguler di setiap musim main di ACL Elite. Ya. Karena ternyata di musim sebelumnya karena dia kan peringkat 6 atau 7 gitu, kedepak keluar 5 besar dan akhirnya mereka main di ACL tuh gitu dan di sekarang lagi peringkat 1 semakin tancap gas ini nggak ada yang nggak mungkin memang posibilitasnya tapi tetap mungkin nggak besar gitu tapi mungkin kalau bisa memaksakan di laga kandang why not gitu bisa bermain maksimal bisa mendapatkan poin penuh tapi memang mungkin fokus selain itu nggak boleh ngelepas fokus ketika menghadapi Melbourne Victory dan juga menghadapi Vietnam gitu tapi memang menghadapi Vietnam kan sekarang kita tahu Vietnam juga lagi naik daun nih betul. Dan pemain Vietnam ini yang ada di timnas kan ada satu pantang pokoknya backnya sama Kuat Van Kang gitu. Iya. Kuat Van Kang. Kuat Van Kang ini dari U23, usianya 20 tahun dia udah timnas tuh. Iya, benar. Ini menarik banget. Ini dari U16 dulu ya. Iya. Zamannya saya ingat waktu itu. saya siaran AFF U23 2023, dia masih 20 tahun tapi udah jadi motor serangannya Vietnam saat itu. Dan Kuat Van Kang dan satu lagi dan ini Tai apa namanya? Center back ya, satu lagi bener Bang Rais dan memang ini juga tadi Melbourne Victory memang nama besar Juan Mata memang yang udah digadang-gadang bakal datang ke Indonesia. Jadi menurut saya nggak ada yang nggak mungkin, tapi juga mengukur lawannya siapa dan juga hitung-hitungan nih. Kalau misalnya di kandang harus dimaksimalin, di tandang at least mungkin bisa push besar ketika away ke Vietnam nanti. Dan ini kan kita tahu jadwal Persib tentu padat banget ya. Karena nggak cuma main di ACL 2 di Super League, tapi main di League Cup sama ASEAN Cup Championship. Dan kita tahu pasti manajemen Persib nih, kalau gue pribadi walaupun manajemen Persib belum ngomong, pasti gue menilai itu ya target Persib saat ini musim ini ya tentu Asia kan. Kalau bisa ya naik satu tingkat ketimbang musim lalu. Musim lalu kalah di 16 besar ya musim ini minimal bariernya 8 besar atau ya minimal mungkin menyamai prestasi musim lalu lah. Dengan Persib yang membidik ajang Asia, kira-kira layak nggak sih Persib? Ya udahlah, gue fokus ke Asia. Mungkin di Super League gue agak landai, nggak apa-apa nggak juara. Runner up, yang penting gue musim depannya bisa main lagi di Asia atau seperti apa? Kalau gue ngeliatnya pasti Persib tetap akan mengincar juara Super League. Itu yang paling pertama. Terus kemudian di Asia ini melangkah lebih jauh. Kalau Asian Club Championship mungkin ya dia ngukur-ngukur aja lah. Plus juga League Cup dia berpartisipasi walaupun ya tetap lah yang namanya sebuah klub pasti setiap ikut kompetisi atau turnamen mereka pengen juara. Ya. Tapi prioritas yang gue lihat memang sekarang dua itu memang Super League dan juga ACL 2. Tapi kalau peluang juara ya memang ada di Super League dan juga Asian Club. Itu yang agak besar ya kalau untuk ngambil juara gitu ya. Di League Cup mungkin ada juga tapi kayaknya bisa jadi nanti pemain muda akan juga di awal-awal akan banyak dimaksimalkan ya bisa jadi kalau nggak kepleset gitu ya mungkin sampai semifinal sampai final pun masih bisa gitu tapi gue ngeliat peluang kans besarnya harusnya di Super League dan juga Asian Club. Asian Club ini memang berat juga sebenarnya kalau lawannya JDT terus juga Buriram gitu. Ya itu kan sebenarnya Buriram apalagi dia 2 kali beruntun juara berarti kan emang cukup concern juga dia pasti di situ nggak mau kalah lagi gitu. Jadi memang kalau ngeliat prioritas kayaknya di situ dulu di Super League terus di ACL 2 untuk prioritas ini ya fokus paling mereka forsir ya paling utama terus Asian Club baru Piala Liga. Walaupun Piala Liga juga ke AFC ya? Ke AFC kan? Iya. Dan musim depan kan Indonesia wakilnya nggak ke ACGL kan? Main di playoff dulu. Iya, playoff dulu. Yang satu langsung fase grup. Itu jadi kemungkinan tuh ngejar tiket kembali main di Asia bisa lewat I-League Cup juga. Apalagi Borneo dan Persib pengen dari 8 besar. Itu yang memberikan advantage gitu.
Dan ngelihat Persib Bandung di musim mendatang, memang ini menarik adalah saya selalu mengatakan bahwa klub Indonesia ini kan nggak disetting main di lebih dari satu kompetisi. Iya. Kita ingat Bang Rais dari Copa G-Samsu atau Copa Indonesia 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Copa Indonesia baru berlangsung berapa kali sih? 7-8 kali sampai terakhir 2018. Yang 2019. betul 18 Yang Makassar PSM Makassar juara. PSM lawan Persija kan finalnya saat itu, dan memang setelah itu ya Indonesia cuma bergantung pada kejuaraan domestik plus cuma 2 klub yang main di kejuaraan antar klub Asia. Itu sekarang Persib dan Borneo FC terutama juga akan dihadapkan dengan 4 kompetisi. Nah, adaptasinya tuh yang berat sebenarnya main di 4 kompetisi dan jadwal pasti padat banget. Itulah gunanya makanya saya nggak ada ketika Persib mendatangkan pemain-pemain besar, pemain-pemain yang mengisi, terutama di posisi front line itu ada 7 pemain berposisi sayap saat ini. Sayap ya, winger doang. Berarti kan ada 3 paket tuh, winger kanan 3, winger kiri 3 gitu. Dan itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat normal melihat Persib prepare sebaik itu memang untuk persiapannya di 4 kompetisi. Tapi posisi lainnya adalah Igor Tolik harus bisa beradaptasi dengan setiap pekan. Pasti challenging-nya berbeda. Ada ketika bermain di Super League, ada yang bermain di ACC kapan, bermain di ACL tuh, lagi-lagi dengan asumsi main di ACL tuh ya. Beruntung main di I League Cup baru di 8 besar, berarti baru main nanti di 2027. Di Januari ya? Di Januari atau Februari. Setelah Piala Asia. Setelah Piala Asia. Iya. Jadi itu ada sedikit keuntungan. Jadi Persib dari bulan September sampai Desember nanti masih main di 3 kompetisi dulu. Dan itu memang harus dihadapi oleh Igor Tolik. Syukur-syukur dia bisa mengarrange timnya dengan sangat tepat, terutama di match fatigue. Stamina pemain ini penting banget soalnya. Terkadang apalagi UE-nya lumayan jauh nih, berbeda. Kalau dulu di ACL itu kan Asia Tenggara. Besok di Melbourne jauh banget. Jauh banget, 8 jam. Iya, 7-8 jam. Korea Selatan 8 jam. Benar. Bahkan ke Vietnam aja, Vietnam berarti turun di Hanoi. Itu jauh juga. 4 jam ya. Sekarang 4 jam, 3 jam 50 menit. Belum lagi kalau Persib kan bukan, kalau Persija atau Persebaya bisa direct tuh dari bandara. Kalau Persib kan harus ke Jakarta dulu. Itu jadi pasti stamina bakal jadi salah satu concern dari tim kepelatihan. Iya. Oke, kita mungkin kita sudahi dulu soal ACL 2, kita geser ke soal peluncuran jersey kemarin. Kita tahu kan kemarin di peluncuran jersey Persib Bandung udah ada 6 paket jersey ya, dan itu langsung laku banget. Sold out ya. Sold out. Batch pertama. PO-nya langsung laku keras, pokoknya kejual ribuan lah ya, ribuan pieces jersey. Walaupun sempat ada kritikan juga dari Bobotoh, kok bisa sih baru dijual, dirilis sore, malamnya udah ada banyak yang dijual-jual yang palsu-palsu. KW-KW-nya. Walaupun tetap kalau saya menilai Bobotoh beli yang original semua. Harus. Kan? Dan itu gila, dan Bobotoh dari semua kalangan pekerja apapun, dia pasti beli yang original. Betul. Kan. Dan kita lihat dengan antusiasme Bobotoh yang membeli jersey Persib Bandung sampai ribuan dalam kurun waktu bahkan 2 jam langsung ludes. Gimana Bang melihat kegilaan Bobotoh itu? Ya memang luar biasa, salah satu fanatisme yang paling gila sih kalau gue lihatnya memang Bobotoh ini. Ya memang gue juga sempat ngobrol, punya pengalaman ngomong sama tukang cukur asal Garut gitu ya. Bang, kalau gue mah udah capek, dia cerita-cerita waktu itu, wah kayak tribun-tribun gitu gue udah lewat dah masanya gitu. Terus gue tapi kalau beli Jersey masih Bang katanya gitu. Kadang-kadang gue ngumpet-ngumpet dari bini gitu. Ya harga Jersey 1,5, 1,1 misalnya. 1,1 waktu itu dia ada yang 1,2, ada yang 1,3 yang pakai long sleeve itu kan dia juga itu kan dia ngomong, lu beli yang harga segitu yang asli. Iya Bang, gengsi lah kata dia gitu. Ya ini kan kebanggaan gua kata dia gitu ya. Jadi memang sampai segitunya memang kecintaan fans Persib itu terhadap Persib itu sendiri. Jadi keberkahan tersendiri sebenarnya buat Persib yang harus dijaga terus bagaimana loyalitas dari fansnya mereka ini gitu. Apalagi terkait dengan produk jersey-nya juga kalau misalkan memang dinilai keren dan tidak mengecewakan tentu akan menimbulkan kepuasan tersendiri kan bagi fans-fans mereka. Ya, pastinya itu yang akan selalu coba dijaga sama Persib gitu. Jadi memang kalau soal loyalitas gue udah gak ngeraguin lah. Soalnya gue udah ngomong juga sama beberapa sponsor Persib, emang gokil sih ketika jadi sponsor Persib barang gue laku di Bandung. Sampai ke ban-ban juga laku gitu loh. Jadi memang ya segila itu fanatismenya gitu. Jadi memang nggak apa namanya ya, nggak heran gua ketika sekarang banyak banget sponsor sampai 16 sponsor yang kemarin udah diumumin. Ya memang ini magnet yang luar biasa, tidak terlepas dari memang kesetiaan dari Bobotoh itu sendiri. Nah, gimana Bang lihat kegilaan Bobotoh? Ini sih kan kita udah selalu mengatakan bahwa fanatisme yang disalurkan secara positif ya hasilnya akan saling menguntungkan ya, karena
gimana pun pasti Persib kemarin juga ngelihat storyline ketika meluncurkan jersey-nya di video di media sosial Persib juga gila banget, yang artinya kan kalau nggak salah Persib in our life, kurang lebih seperti itu. Sorry kalau Life of us Life of us. Intinya tuh Persib itu ada di dalam diri kita masing-masing, dan semua kalangan ada di situ dalam video itu, semua gender, background yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa Persib itu mengatakan bahwa supporter itu not customer. Iya, itu yang dijaga banget oleh Persib Bandung, manajemennya Pak Adit. Saya angkat topi dengan manajemennya Pak Adit yang bagaimana dia bisa memaksimalkan bahwa jadi supporter itu seperti memiliki klub seutuhnya, sepenuhnya, dan memang itu hal yang sangat mahal, value yang sangat mahal yang harus benar-benar dijaga terus oleh tim Persib Bandung. Akhirnya ketika Persib Bandung nantinya bermain dimanapun, entah di GBL atau di Jalak Harupat, pastinya dukungan supporter yang datang langsung ke stadion juga saya memang rame, juga membantu perekonomian klub dengan membeli tiket kan. Dan jadi memang udah diatur sebaik mungkin oleh Pak Adit, dan kemarin mungkin PR-nya adalah harus siap dengan stok jersey terbaru lagi, karena permintaannya banyak, dan juga melawan yang namanya produk KW. Karena padahal Persib juga udah ngeluarin selain replika dan pre-issue ada Supporter edition supporter edition. version. 200.000. Temen saya beli bahkan di antara 200.000, 210 udah dapat name set. Nah, 210.000 udah dapat name set kan. Ya oke lah, namanya supporter version nggak bisa disamain kualitasnya dengan pre atau replika, tapi tetap barang asli. Itu yang paling utama. Itu dia. Dan di kelar peluncuran jersey nih, Haji Umum Muhtar bilang katanya Persib Bandung udah berhenti berbelanja pemain di bursa transfer kali ini. Kan jadi seakan-akan tuh bikin kaget Boboto lah. Masih berhenti? Kayak Persib butuh tambahan kiper sama back kiri deh gitu. Sebaliknya itu berarti. Nah, terus juga kita tahu kan Ramon Tanke dipinjemin tuh. Jadi penyerang murni tinggal Basa Sekulic kan. Karena walaupun Barros sama Ragnar bisa digeser di CF penyerang tengah gitu. Tapi di saat bersamaan atau di wawancara lain tadi Kang Adit atau Deputi CEO PT PBB ya bilang ya kalau soal transfer itu balik lagi ke Igor Tolic sama Stanley itu yang tangan kanan Bojanodat yang ngurusin teknis kebutuhan dari mereka. Kalau memang butuh tambahan pemain nanti kita fasilitasin. Jadi ada sedikit kontradiktif lah antara omongan Pak Umu dan juga Kang Adit. Nah, tapi kalau melihat kondisi sekarang, lebih realistis yang mana, Bang? Lebih realistis butuh tambahan pemain lagi lah. Ya, sekarang jadwal padat. Kompetisi ini kan tidak bisa ditebak ya. Apalagi kompetisi maraton, terus banyak kompetisi yang mereka ikuti. Mereka butuh pemain, stok pemain yang kualitasnya merata lah. Baik dari sisi pemain inti maupun pemain cadangan. Karena kan kita nggak bisa nebak pemain ini kapan cedera, pemain ini kapan kena akumulasi. Apalagi kalau pemain-pemain penting. Kalau Tom Haya aja hilang juga agak lumayan goyang tuh. Di tengahnya gitu. Dan walaupun ada Mark Klok, mungkin nanti ada Deddy Kusnandar, tapi kan tetap harus ada yang seperti Tom Haye gitu, yang untuk bisa mengimbangi, atau nanti di sisi sayap udah full lah kalau kata Labib tadi full. Tapi di back sayapnya ini yang mungkin butuh tambahan lagi gitu, dan kiper terutama. Kiper ya, karena kan tinggal Teja dan Fitrah yang punya pengalaman ya sejauh ini. Mungkin kalau secara pengalamannya lebih oke cuma Teja doang kalau bicara sekarang ya, berarti harus cari lagi kiper. Kalau gue sih ngeliatnya harus kiper asing. Kalau udah ngomongin kiper lokal, ya oke udah di klub semua. Kecuali kalau mereka memang bisa ngebajak ya, dengan transfer gila-gilaan kayak Persija bajak Nadeo. Nggak masuk akal tuh. Gitu udah gue aja nggak nyangka gitu. Gue aja nggak nyangka ternyata. Nadeo baru perpanjang kontrak soalnya. Baru perpanjang kontrak soalnya. Tapi ya udah. Jadi memang tinggal sekarang cari kiper asing yang bisa ditarik, yang memang kualitasnya oke. Ya beberapa kalau menurut gua kemarin yang memang konsisten di sini tuh di Liga Indonesia kiper asing cuma Igor Rodriguez sama Lucas Frigeri menurut gua. Atau Sonny Stevens. Yang Persija. Ya, Sonny Stevens tapi gua nggak tahu diterusin atau enggak. Di Dewa ya. Oh, diterusin. Tapi ada Muhammad Riyandi tuh. Nah, tapi kan Riyandi kayaknya memang buat backup dan Sonny Stevens kayaknya udah tetap kiper utama gitu. Tapi Lucas Frigeri ya mungkin masih bisa digoyang-goyang lah. Terus Igor Rodriguez gitu. Kalau masih bisa digoyang-goyang gitu sama Persib itu mungkin bisa lah gitu. Satu lagi ya cuma dua itu sih kalau menurut gua yang kiper asing yang mungkin bisa menjadi salah satu, kecuali kalau memang mau yang mahal sekalian. Yang katanya kan ada Ivan Susak ya. Ivan Susak Lion City ya berarti. Iya, Lion City. Sempat Ronald Koeman Junior yang di Telstar. Walaupun kayak udah main ya, udah perpanjang kontrak kan maksudnya. Tapi kan masih ada waktu berarti harus keluarin banyak duit tuh, karena dia baru perpanjang kontrak. Oh iya benar. Beda pasti kontraknya klub Eredivisie sama klub ini kan. Iya. Karena kan kayaknya mahal sih dia.
Benar. Iya, makanya. Sekarang kan kabarnya ada 4 kiper incaran Persib tuh, ada Matthew Potaile itu Iya. mantan kipernya Al Hilal yang Betul. baru berpisah. Ivan Susak di Ivan Lion Susak. City Sailor, ada Mates Markovic Iya. kipernya HJK Helsinki, Yep. sama Ben Vol ya, Iya, iya. kipernya San Pauli. Nah, harapannya sih salah satu dari dia Bang. Kalau Betul. emang gak bisa gamit kiper dari Super League ya kiper dari Kiper luar dari tuh. luar. Harapannya lebih bagus lagi malah karena Benar. profilnya lebih bagus kan. Iya. Apalagi si Matthew Potaile itu karena kan ya udah merasakan atmosfer di Asia, terus juga pernah main di Liga 3 Prancis sama Sosauk sama Lyon gitu. Iya, benar. Gimana Mas Labib soal Iya. kebutuhan pemain baru Persib Bandung? Kebetulan memang ini inget ya di musim lalu juga sebenarnya Persib udah ingin stop belanja tapi di 3 game pertama mereka akhirnya keponggok ketika seri dengan PSIM kalah dengan Persija Jepara. Iya. Itulah akhirnya Pak Adit ngerogoh kocek lagi untuk mendatangkan Tom Hayes, itu Eliano Renders dan Barba. satu lagi Federico Barba. Maka dari itu kan sebenarnya harus dilihat juga kebutuhannya. Kalau sekarang mungkin kalau tahun lalu masih melihat 1-2 pertandingan, kalau tahun ini harus melihat dari 1-2 kompetisi. Udah bukan pertandingan lagi, levelnya udah kompetisi yang cukup bergengsi gitu. Tapi memang kalau saya lihat 2 posisi, 3 bahkan sekarang, kalau tadinya saya berpikir posisi goalkeeper sama back kiri ya. Karena back kiri kita tahu setelah ditinggal oleh Rezaldi, Zalnando, Dewangga dan Putros juga bisa Frans main di Putros. back kiri juga. Bahkan Putros awalnya bukan back kiri, ditaruh Iya, di back di kiri, back kiri. bagus. Bener. Malah jadi pemain andalan di back kiri. Zalnando juga. Kurzawa. Kurzawa bahkan. Barba juga, baru bisa di kiri juga kan dua Iya. awal. Kurzawa kan awalnya emang posisi aslinya left back kan. Oke. Artinya kan hampir semuanya hilang kan. Sisa Eliano Renders yang sebenarnya bukan full back kiri banget, tapi bisa ditempatkan di sana. Sama Ali Tanamal. Iya, Tanamal sama Kakang sih. Sama Kakang bek kanan. Bek dia. kanan, Bek ya. kanan. Biasanya kanan. Dua itu kan sama goalkeeper. Kalaupun ada pemain stoknya saat ini di player list ada, tapi apakah cukup menghadapi mengarungi 4 kompetisi? Ditambah Ramon Tanque kemarin sebenarnya MC-nya kan teman saya James Purba ya. Jadi ini ada info nih. Amin 2 jam nama Ramon Tanque itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum acara dimulai, nama Ramon Andrade tolong dicoret dong. Ya ampun. Dan akhirnya ketika list nama keluar, nama Ramonnya nggak ada. Tadinya ada. Oh berartinya udah mulai lampu hijau keluar dari Persib Bandung. Artinya apa? Balsa Sekulic juga butuh backup kan di lini depan. Walaupun tadi kita bilang Ragnar bisa mengisi posisi Baros itu, juga bisa. William Baros juga bisa center forward. Tapi kan harus ada yang benar-benar tipe goal getter. Karena Ragnar dan juga William Baros bukan tipe number 9 murni. Iya, betul. Tipe-tipe poacher yang bisa bermain juga ke sayap melebar gitu. Jadi 3 posisi yang harus mungkin ditambah oleh Persib jika memang Pak Adit bisa, yaitu center forward, left back dan juga Penyerang. goalkeeper. Goalkeeper, iya. 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 Kalau goalkeeper tadi mungkin nama Ivan Susak juga lumayan oke ya karena dia juga menjadi banget, penggawanya Lion City ketika Lion City jadi runner up ACL Iya, tuh. termasuk kalian Persib musim lalu juga. Termasuk dan tadi terakhir kiper San Pauli. Oh iya, si Ben Vol. Ben Vol itu juga oke juga walaupun ini bisa digoyang karena San Pauli degradasi. Degradasi. Jadi klub yang abis degradasi butuh uang fresh money nih. Jadi mungkin 3 posisi itu yang bisa ditambah oleh Persib Bandung jika memang bisa dilakukan oleh coach Pak Adit. Pak Adit. Nah soal bek kiri nih. Iya. Persib kan sempat dikaitin sama 2 nama pemain timnas nih Bang ya. Iya. Nathan Chuaon sama Sen Patinama. Peluangnya gimana Persib untuk datengin salah satu dari mereka lah? Kalau saya melihat mungkin di posisinya saat ini agak berat. Pertama kalau untuk Sen Patinama dia ternyata tampil oke ketika diisi left center back di timnas kemarin. Ke-unlock lah sama John Hartman. Posisi yang sebenarnya mungkin Sintayong belum pernah nyoba ketika menukangi Sen Patinama di timnas. Karena biasa naruhnya di left wing back. Tapi ketika bisa main di left center back itu kan menjadi salah satu tenaga tambahan buat Persija. Jadi kemungkinan besar Sen Patinama akan dipertahanin. Karena memang dengan paspor Indonesia juga membantu Persija ya yang ngakal-ngakalin pemain asing. Mungkin ternyata di posisi left center back juga ada yang cedera juga bisa ditutup dengan kehadirannya Sen Patinama. Cukup versatile saat ini. Jadi itu bisa menjadi nilai plus seorang Sen Patinama. Kalau Nathan Chuaon kita tahu sejak musim lalu di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda udah menjadi andalan dari William tuh. Di musim ini kemarin udah main. Asis malah ya. Udah asis kan? Iya, Asis. udah ngasih kontribusi positif. Kalau memang butuhnya di antara kedua pemain itu cukup oke karena keduanya berpaspor Indonesia. Tapi harus ada fresh money yang benar-benar keluar untuk kedua pemain karena ya Sen Patinama kontraknya cukup panjang ya Bang Rais di Persija Jakarta.
Nathan Choaon juga demikian. Kalau peluang untuk mendapatkan jelas ada. Karena apalagi bursa transfer masih ada sampai pertengahan, bahkan jelang akhir September. 21 September. 21 September berarti itu ketika ASEAN Cup setelah pekan ketiga selesai. Betul. Dan itu tinggal bagaimana Persib mau menego di antara kedua. Kalaupun enggak, ya harus ada salah satu fullback yang untuk mengisi satu fullback yang harus didatangkan untuk mengisi skuad saat ini. Punya kualitas ya. Dia selevel kedua pemain itulah. Iya, benar. Karena terakhir juga Eliano kan malah main di fullback kanan kan. Iya, lagi pas lawan Bali di Dewata Challenge. Iya. Main di kanan, kirinya si Tanamal karena di kanannya kosong tuh. Sandy Walsh-nya belum sembuh. Dan kakangnya baru capek kali ya habis latihan. Sandy Walsh itu kalau di Buriram seingat saya nggak pernah jadi fullback kiri. Kalau jadi enggak maksudnya si Sandy Walsh waktu itu lagi nggak fit, makanya fullback kanannya kosong nih. Iya. Makanya Eliano ditaruh di kanan kan lagi lawan Bali United di Dewata Challenge kemarin. Bek kirinya Tanamal. Nah, makanya Tanamal aja kan asli winger kan. Iya, kosong banget nih berarti posisi fullback kiri. Nah, harapannya kalau nggak datengin Nathan atau Sen Patinama, Persib ya datengin pemain lain dengan profil yang lebih bagus lah ya. Benar, memang ya itu memang udah jadi PR ya karena kan sekarang udah masuk masa-masa akhir persiapan ke pemain-pemain bagus di posisi itu udah kekunci semua tuh. Persija tuh tempat numpuk pemain yang di posisi itu ya. Salah satunya sekarang kalau menurut gua gitu. Jadi memang setelah mereka memutuskan untuk melepas Dewangga, melepas Robbie Darwis, melepas siapa lagi tuh? Zalnando ya, itu kan pasti udah diperhitungin kan sebenarnya sama Persib. Udahlah gue datangin Iwan Ali Tanamal yang profilnya mungkin sesuai dengan gaya main dari si Igor Tolik. Nah, berarti mereka harus cari satu pemain asing lagi kayaknya. Kalau untuk ukuran lokal ini gue ngelihat kayaknya agak berat juga kalau mereka harus mencaplok dari klub lain lagi ya. Ya. Mungkin yang di level Asia Tenggara ini mungkin mereka sedang mencari-cari sekarang ataupun nanti yang di Eropa akan coba didatangkan sama Igor Tolik. Tapi memang harganya pasti tidak akan murah. Kalau menurut gue ya mungkin bisa dapat jackpot, dapat pemain yang mungkin grade-nya oke, tapi harganya murah bisa jadi juga. Nanti ada kejutan dari Persib. Tapi memang benar, terlebih posisi-posisi yang tadi udah disebutin itu di posisi penyerang. Kemudian di back kiri dan juga di kiper sih itu masih butuh sih kayaknya. Tambahan pemain. Kalau saya melihat kalau pemain asing udah 11 nih. 11 iya. Nah ini yang jadi PR tuh Bang Rais tuh. Bener. Bahkan Ramon Tanke keluar aja ternyata bukan 11 ke 10, 12 ke 11. Lah baru ngepas ya. Iya baru ngepas. Berarti harus mencari benar pemain naturalisasi lagi siapa yang bisa. Atau enggak pemain asing yang memang ditunjuk buat main di ACC doang atau ACL 2. Tapi kayaknya rugi sih. Kan rugi sih kalau untuk pemain asing. Berarti kalau main di ACC sama ACL kan berarti kalau main fase grup aja 6 sama 5, 11. Oke lah ACC sampai final tambah 4. Berarti cuma main 15 kali. Agak rugi sayang memang. Tapi kalau pemain lokal semuanya kan udah masuk nih. Semua klub tuh rata-rata persiapannya udah di atas 85%. Termasuk Persija Jakarta. Nah, kalaupun Persib mau melakukan operasi mendatangkan pemain ya taruhlah misalnya bek kiri lokal gitu kan di market ada siapa? Kebanyakan ada di Persija semua yang levelnya timnas. Doni, Arhan, sama Sebatinama. Itu level timnas di dia. Paling nambah Rio Fahmi kemarin di Piala Presiden. Ya kalau mau emang marketnya ada di Persija. Berarti ada fresh money kalau mau. Iya, ada yang bakal di bom sama Persib kalau mau memang untuk menambal kuota mereka di sini. Kalau enggak ya pakai pemain sekarang ya kayak gitu. Eliano nanti kadang di kanan, kadang di kiri. Sandy Walsh mungkin kadang di kanan, kadang di kiri. Ya kayak gitu. Ali Tanamal juga kan kadang di kanan, kadang di kiri. Bahkan Ali Tanamal kadang-kadang main lebih ke depan. Iya, lebih ke depan. Makanya memang ya udah ngecaknya mungkin sekarang Igor Torik udah mikirnya udah itu aja siapa yang bisa ditempatin saat ini yang fit. Di kanan di kiri udah ganti-gantian aja di antara 3 itu plus Kakang. Nah, Kakang. Plus Kakang juga bisa. Bener. Ini dari 8 pemain baru yang didatengin Persib Bandung. Kan 7 udah main ya. Berarti tinggal Sandy Walsh yang belum main kan? Karena Sandy Walsh masih belum bugar karena efek cedera di Piala AFF kemarin. Dari 8 pemain yang udah didatengin, yang paling rame kan ketika Persib berhasil mendatangkan Peralta ya. Karena kita tahu kan Persib, saga transfer berhasil nyalip Persija ya. Pemain yang sebelumnya udah diumumin Sintayong kalau kabarnya kata Sintayong kabarnya udah dikontrak gitu yang Peralta. Tapi nyatanya pindah ke Persib Bandung dan kemarin kan di perkenalan jersey Persib juga Wahaji Umuh-Muhtar bahas-bahas itu lagi kan Peralta udah disebut-sebut tapi tetap ke Bandung gitu. Nah, ini kan jadi pemain yang mungkin jadi yang diharapkan Boboto jadi nunjukin magisnya lah. Nah,
Kalau menurut Bang Rais, kira-kira elemen surprise apa nih bakal ditunjukin Peralta bersama Persib Bandung nanti? Udah ditunjukin kemarin di Piala Presiden sama di Dewata Challenge Series, emang dia memang pemain yang cepat adaptasi ya sebenarnya ya. Jadi memang gue sih ngeliat gak akan jauh beda seperti musim lalu. Peralta memang bakal menjadi salah satu andalan di lini serang Persib. Kemampuan dia dalam melakukan akselerasi, karya kotak penalti, kemudian ketajaman dia di depan gawang lawan, dia bukan cuma hanya penservis tapi juga eksekutor untuk bisa menghasilkan gol. Jadi memang salah satu pemain yang bakal tampil oke lagi menurut gua. Apalagi kalau ngelihat kemarin ya memang benar ini pemain kayak pemain bikinan. Kalau ngomong di ukuran Liga Indonesia ya, iya. Main editan. Kalau main Facebook main editan gitu. Jadi memang jadi menurut gua ya elemen surprise-nya mungkin tidak akan terlalu banyak, ya pasti tetap akan gacor lagi sih menurut gua. 20 gol 14 assist di Super League kan kayaknya nggak ada pemain yang bisa sampai double digit ya. Double digit sejauh itu ya. Dulu pernah Lili Pali pernah, tapi betul. kan jumlah golnya nggak sampai. Asisnya yang nggak begitu banyak. Golnya lumayan saat itu. Memang kalau ngelihat Peralta, bahkan ketika debutnya yang menarik melawan Persija, walaupun cuma 3 menit di waktu waktu bersih, waktu normal. Sempat dijatuhin juga tapi. Sempat dijatuhin, itu dicatat itu dalam 3 menit plus injury time ya, itu dia 3 dribble sukses. Gila. Iya, berarti 3 menit plus injury time, kok bisa cetak 3 dribble sukses? Bahkan pemain temennya lagi mungkin itu selevel yang main 90 menit. Bahkan Cristiano Ronaldo udah berapa Piala Dunia tuh gagal dribble sukses kan? Iya, dibahas lagi Iya, dribble suksesnya udah langsung kelihatan. Itu kan menjadi trademarknya seorang Mariano Peralta kan ya. Dapat bola, kontrol dikit, dribble. Atau manuver, tadi kita tahu. Atau selain itu dia bisa eksekusi bola-bola Brice Carlor tuh langsung pressing. Kita ingat musim lalu Bali United berapa kali tuh kena tuh di pressing jarak jauh sama Peralta. Memang ini pemain luar biasa. Ketika Persib bisa mendatangkan pemain, kan kita tahu ya Peralta tuh, bahkan saya pernah mencatat Peralta tuh dalam 5 musim sebelum mendarat ke Borneo, itu dia cuma cetak 7 gol. Tapi dia lakukan di Liga Premier Argentina sama Liga Premier Uruguay. Artinya ketika suatu klub bisa mendatangkan pemain dengan level grade A, karena Liga Premier main di Clausura dan Apertura Argentina, terus main di liga utamanya Argentina, berarti ketika main ke Indonesia, dia akan lebih mudah kerjanya. Itu yang didapatkan oleh Borneo. Bisa mendapatkan pemain selevel Peralta, dan sekarang di Persib Bandung udah tinggal metik buahnya doang nih. Kayak Barba musim lalu ke Persib. Kayak Barba musim lalu itu kan kita udah tahu. Pernah main di Como, Roma, jebolan Roma, Stuttgart juga. Valladolid pernah, Spanyol. Dan nama-nama besar gitu yang sangat familiar untuk pecinta bola Indonesia, dan ketika main ke Indonesia mereka akan terlihat lebih mudah menghadapi permainan Liga Indonesia yang katanya Liga Indonesia sulit, tapi untuk pemain berkelas kayak Peralta bahkan Barba musim lalu di Persib itu pasti akan menjadi lebih mudah. Dan mungkin untuk PR-nya Igor Tolik adalah memberikan porsi yang tepat buat para pemainnya, karena ini tadi kita udah bahas pemainnya udah lumayan padat nih. Ya wajar karena main di 4 kompetisi, tapi gimana caranya Igor Tolik bisa memberikan porsi yang tepat buat winger-wingernya terutama yang saya bilang tadi, dan juga pemain-pemain yang ada di posisi engine room, yaitu double pivot atau lini tengahnya Persib yang juga lumayan rame. Butuh, tapi Igor Tolik jadi ada challenging nih, kapan pakai paketan Tom Haymarklock atau Notsuda dengan mungkin main bareng Lucho Gochocea dan lain-lain nih. Dan tadi kita udah sebut nama Persija ketika nyebut nama Peralta nih. Gak bisa dipungkiri Persija mungkin jadi salah satu kontender juara, Bang. Dengan kehadiran Sintayong yang dibondali manajemen dengan deretan pemain top, Kollinger yang pernah main di timnas Kroasia, Jeremejev pernah main di timnas Swedia, Pankov juara Piala Dunia U20 kan. Ini juga aktif main di UECL dan UEL. Radovan Pankov tuh paling banyak tuh. Kwon Chang-hun main di Piala Dunia 2018 kan. Yoshino juga pernah main di Jalikuan. Sama Kerezo Osaka. Dia pemain top semua kan. Terus juga TC di Thailand juga hasilnya bagus, walaupun Sintayong nggak melihat hasil sebagai tolok ukur dia. Yang penting kan lihat pemainnya bisa semakin siap lah, ngalahin Polistero, ngalahin Chiang Rai. Nah, ini melihat serangkaian fakta ini bikin Persija bakal nyulitin Persib gak di musim ini? Kalau bakal nyulitin iya, tapi kalau bakal juara belum tentu. Ya yang namanya pemain-pemain itu ya, walaupun punya kualitas bagus di Eropa belum tentu juga dia bisa cepat nyetel di sini. Adaptasinya kan
nggak mudah juga dengan permainan yang lebih keras, kemudian lapangannya mungkin tidak sebagus di sana gitu. Jadi memang kulturnya mesti adaptasinya secepat apa sih para pemain baru ini, terutama yang asing-asing yang mahal-mahal itu ya. Tapi kalau ngeliat berkaca dari Piala Presiden kemarin, gue sih memang Dennis Kollinger, Radovan Pankov emang pemain kelas. Bagus banget. Udah kelihatan emang ini pemain kualitas ini emang Radovan Pankov gitu. Tapi kalau kayak Kong Chang-hun, terus kemudian si Yoshino itu masih belum terlalu lah, masih belum terlalu kelihatan kan. Yang paling dinantikan Alexander Jeremejev ini yang akhirnya membuat Gustavo Almeida terpental kan ke Java. Belum resmi. Iya, belum resmi ke Java. Tapi yang pasti memang Jeremejev ini yang paling gue nantiin untuk di lini depan, karena memang bapuknya Persija kemarin di Piala Presiden ya di lini depan. Kemarin di uji coba aja menang 2-1 kan, 2 kali 2-1 gitu dengan yang sama. Itu pun yang golin pemain Rido, lokal semua. main lokal semua. Hanan 2 gol. Hanan, iya, dan Rido pun ngegolin itu. Jadi memang striker asing ini yang paling gua tunggu nanti akan dimanfaatkan seperti apa sama Coach Sintayong kan, dengan gaya main dia kan yang pasti ya ada sebagai pemantul biasanya. Nanti akan muncul kayak Witan, kayak Arli itu yang bakal jadi lebih sering ngegolin iya, yang di setupnya gitu, atau pemain dari second line itulah yang akan sering ngegolin. Jadi memang ya kalau untuk menyulitkan ya, tapi kalau untuk juara gue masih belum terlalu yakin. Beneran gue gitu aja kalau sekarang sih, realistis aja kalau ke Persija sekarang, apalagi sebelum musim mulai udah drama aja sama supporternya kan. Soal kenaikan harga tiket. Iya. Nah, terus kalau konsekuensi terima Sintayong gimana Bang kalau nggak juara? Ya pasti pecat lah. Ya sekarang tuh apa ya, targetnya tuh udah benar-benar udah diubun-ubun ya untuk menjadi juara. Dari pemerintahnya sendiri pokoknya ini kan mau 500 Jakarta tuh 500 tahun. Ya gue maunya juara, hadiahnya, kadonya gitu. Makanya kan full support nih. Wah, duitnya kayak unlimited nih gue ngeliatnya gitu ya, kayak unlimited. Mudah-mudahan gak ada tunggakan ya. Itu aja gue nanti pas saat kompetisi berjalan gitu. Dan makanya pemain-pemain mahal berani ditebus gitu, kayak Nadio juga berani ditebus. Itu kan wah, itu nggak murah itu gue yakin. Makanya untung gede di Borneo. Tapi yang pasti gue ngeliat sekarang ya mudah-mudahan aja Persija bisa menjaga konsistensi. Kalau kayak musim lalu kan mereka di awal-awal oke tuh. Cuma akhirnya di akhir-akhirnya kepleset. Di tengah akhir kepleset, yang harusnya bisa menang malah nggak menang gitu. Akhirnya kan lepas. Nah ini konsistensi Sintayong nih di kompetisi maraton ini kan masih diuji juga. Biasanya kan turnamen-turnamen aja kan bersama dia timnas bagus, gitu. Iya bagus. Tapi di kompetisi belum teruji nih. Betul. Kalau juara sama Seongnam itu ingat ya di LCA ya. Liga Champions Asia. Iya, Liga Champions Asia. Jadi sekarang namanya ACL Elite. Iya betul. ACL Elite itu kan sifatnya juga turnamen juga jatuhnya kan. Sama FA Korea juga kan. Iya, benar. Piala juga turnamen. Nah, di kompetisi belum terbukti nih. Iya. Gimana Mas Labib soal menarik ya kalau semuanya cukup interest dengan kehadirannya Sintayong dan juga progresnya juga terlihat memang. Dan kita tahu Sintayong dalam pertama kali dalam press conference-nya dia diperkenalkan, diresmikan oleh Persija, langsung mengatakan bahwa saya akan membawa cara bermain yang berbeda dengan Persija dan dibandingkan timnas. Di Persija mungkin dia melihat mungkin peluang untuk menjadi pemenang atau menjadi juara di suatu tim, memberikan legasi terlihat lebih besar. Tapi memang untuk musim ini akan sedikit berat buat Sintayong karena Persibnya udah another level menurut saya. Terus juga lawan-lawan dari Persija juga, contoh Persebaya dan Dewa United juga luar biasa upgrade-nya. Borneo belum lah. Borneo biasanya dan main baru semua ya. Ada yang Bayangkara itu juga berbahaya. Alano, Mosa Sidibe, dan saya melihat memang Persija tetap akan menjadi salah satu title contender, tapi belum tentu menjadi juara karena belum ada keyakinan. Bahkan saya mengatakan bahwa salah satu yang terdekat dengan Persib saat ini Persebaya Surabaya dengan Bernardo Tavares, karena faktor Tavares menjadi satu-satunya pelatih yang pernah menjuarai Liga Super saat ini di musim 2026-2027. Dari 18 pelatih yang pernah juara Tavares doang. Tolic ini kan asisten, nggak bisa disamain gitu. Cuma Tavares doang. Jadi itu salah satu faktor extra edge dari seorang Tavares bersama Persebaya Surabaya, rasa PSM Makassar. Banyak pemain PSM yang akhirnya dibawa ke Persebaya. Dan tapi kalau balik lagi ke Persija Jakarta mungkin masih ada di papan atas seperti musim lalu. Tapi memang faktor konsistensi akan menjadi salah satu challenge mahal buat Persija Jakarta, challenge besar buat Persija Jakarta, konsistensi. Dan mungkin kalau kita bicaranya kemarin patokannya adalah Piala Presiden ataupun ketika mereka melakukan TC ke Thailand, memang
lini depan betul kemarin ada perbaikan karena kita harus akuin lini depan ternyata Persija cukup produktif sebenarnya di Piala Presiden, tapi mungkin merasa kurang puas apalagi di Thailand juga yang golin kan pemain-pemain lokal kan, pemain-pemain asingnya mana, tapi kita belum tahu mungkin itu cara mainnya seorang Sintayong. Tapi harus diingat dari pertandingan melawan Persebaya di Piala Presiden dan terakhir melawan Chiang Rai United, tapi nggak tahu nanti lawan Brisbane seperti apa, Persija itu hampir selalu kebobolan. Di setiap gamenya, di setiap gamenya selalu kebobolan. Yang kita tahu Persija musim lalu semuanya. Bahkan lo PSMS kebobolan kan? Kebobolan satu, kebobolan lewat serangan balik lagi itu menjadi PR Persija dari musim lalu mungkin kalau Bang Rais ingat. Dan harus diingat, ini kita tahu Sintayong ini kan pelatih yang terkenal dengan solid nih bertahannya. Tetapi ketika dari Piala Presiden berarti main 5 kali dan 2 game di Thailand, 7 game kebobolan, ini harus menjadi evaluasi besar jelang Super League pekan pertama yang langsung berhadapan melawan Borneo FC. Tandang lagi kan. Tandang runner up ya. Tapi belum tentu juga main di segiri. Iya benar, karena kan masih karhutla ya. Kebakaran hutan. Tapi memang kalau ngeliat dari kepala kemarin, strategi high pressing tinggi ini akan menjadi bumerang juga. Hati-hati kalau transisinya nggak kuat. Nah, kan itu jadi pelajaran juga di kasus dari timnas, apalagi pemainnya Persija. Juga kan? Terus iya, benar. Kalau misalkan secara transisinya nggak kuat, kalau misalnya memainkan skema itu, ini yang bakal jadi mungkin salah satu titik lemah yang akan dieksploitasi sama lawan. Jadi harus hati-hati aja Persija. Walaupun backnya kuat-kuat lah. Gue itu karena tadi yang gue bilang, Radovan Panko sama Denis Kollinger sih kelihatan ya. Udah kelihatan udah emang kelas ini, emang kualitas. Bukan tinggi yang berat tapi tinggi yang lincah. Kollinger lincah banget. Lincah banget. Tapi kira-kira dia bakal pakai 3 back sama 4 back tuh. Kayaknya 4 back dah. Tapi bisa jadi memang 3 back, tapi penuh pasti 3 back itu. Tapi kemungkinan besar kayaknya nggak jauh-jauh dari waktu skema dia yang kemarin di timnas. Apalagi kemarin pas lawan Polistero apa Chiang Rai ketemu tuh ternyata ada kayak secari kertas gitu. Sintayong main 3-4-3. 3-4-3 ya. 3-4-3 tuh. Ke situ nggak jauh-jauh. Pankov, Denis sama Ridho, Kerim dan juga Doni Pamungkas. Tengahnya Loncar sama Kalonego. Nah, depannya tuh pemain-pemain nasional semua tuh. Witan, Arli sama Excel. Lokal banget. Percaya banget ya. Karena dia butuh pemain cepat-cepat itu. Udah nggak bisa lepas gaya main Sintayong, butuh pemain cepat-cepat itu. Dan ya 3-4-3 itu paling kayaknya memungkinkan bakal jadi skema andalan dia lagi. Ditambah penyerangnya harus jadi wall passer. Iya, itu yang tadi gue bilang. Ini Jeremy Jeff ini dibutuhinnya itu. Badan gede buat passing-passing. Ya kayak Mitchell Baker lah, pokoknya dapat bola bisa eksekusi tapi bisa juga jadi pemantul. Jadi yang muncul-muncul ini yang bakal berbahaya dari Persija. Persis kayak di timnas juga dulu. Iya, bola-bola pantul ini bakal, apalagi Alexander Jeremy Jeff kan tingginya juga 192. Tinggi. Ini bisa menjadi advantage buat Persija ketika duel-duel udara. Ditambah ada Denis Kollinger, ditambah kalau lagi butuh-butuh Arhan dimasukin. Arhan masuk dari long throw in, punya Jeremy Jeff, punya Denis Kollinger, itu udah hafalannya STY. Lempar hajar langsung. Ini soal Persija lagi rame nih Bang, soal boykot dari Jackmania ya. Karena kenaikan harga tiket ya. Nanti untuk laga uji coba pramusim antara Persija dan Brisbane Roar kan harganya lebih tinggi ya. Harganya naik dan itu membuat The Jackmania kecewa dan akhirnya memutuskan, ini sampai hari ini ya, hari Kamis tanggal 27 Agustus, The Jackmania memutuskan nggak hadir ya Bang ke tribun untuk tidak mengambil tiket untuk laga Persija melawan Brisbane Roar yang merupakan laga pramusim sebelum musim baru. Tanggapannya gimana Bang? Ya ini hal sebuah dinamika ya sebenarnya. Memang kalau menaikkan harga tiket itu memang harus dengan perhitungan ya, karena harganya lumayan tinggi juga yang gue dengar. Dari 100 ribu 200 jadi 350 kategori 1 Bang. Kategori 1 ya. Jadi memang mahal itu, memang tinggi. Apalagi ini sekedar pertandingan pembukaan, pertandingan persahabatan, uji coba doang, launching. Yang mana ya kalau misalnya kayak gitu ya pasti protes gimana nanti liganya, apakah dinaikin juga? Ya patut dipertanyakan juga. Memang kan supporter yang biar bagaimanapun dari berbagai background ya, tidak semuanya. Gue dengar juga dari pada saat mereka berdiskusi dengan manajemen tuh nggak semuanya tuh supporter Persija elit gitu. Jangan anggap kayak gitu, banyak yang juga ojek online, kemudian mungkin ada yang tukang cuci, tukang cukur apa segala macam gitu. Jadi memang berbagai macam background itu yang harus dipikirin. Memang sebenarnya katanya tuh udah ketemu harganya ya, tapi itu menurut mereka masih kemahalan. Udahlah jangan lo naikin dulu, tunjukin dulu prestasi lo, terus juga membuat kenyamanan dalam sebuah pertandingan.
sebenarnya kan yang paling sulit itu dalam manajemen klub tuh membuat supporter itu tidak merasa sebagai customer dan selalu diperas oleh klubnya gitu loh. Jadi memang ini bagaimana nih strategi dari manajemen Persija untuk membuat persepsi itu dari para supporter itu kalau ketika harga dinaikkan, oh ini gua bukan merasa gua dimanfaatkan gitu, dieksploitasi lah sama klub gua sendiri gitu. Tapi ya memang gue rela nih untuk membantu klub ini. Ya memang harus bertahap sih. Kalau misalkan langsung naik ke sekitar 30% itu juga lumayan. Bahkan 75% berarti. Iya, dari 200 ke 350, 75 itu. Iya, makanya itu makanya wajar aja sih marah. supporternya marah gitu, wajar gitu. Jadi memang tinggal bagaimana manajemen Persija ini bisa menyikapi di tengah tuntutan yang tinggi, kemudian harga pemain yang mahal, ya udah tinggal dicari win solution-nya aja sih. Gue harus ada titik temu sih, kalau kagak bakal repot ini. Kan Persija butuh persatuan seperti 2018 tuh solid banget ya, antara supporter, kemudian manajemen, kemudian dengan timnya, stakeholdernya tuh bersatu semua dan akhirnya bisa jadi juara. Harus seperti itu lagi dibangun, jangan belum apa-apa, belum mulai udah drama duluan dengan supporternya pula. Ya ini kan nggak bagus sebenarnya startnya gitu. Iya. Gimana Mas? Iya, kemarin cukup mengapresiasi forum diskusi yang dilakukan oleh pengurus pusat The Jackmania bersama Korwil datang langsung ke manajemen kantor Persija juga Jakarta dengan manajemen. Memang harga yang diinginkan oleh maksudnya oleh The Jack, oleh pengurus pusat The Jackmania ini kan memang sebenarnya nggak begitu muluk-muluk. Oke, mungkin ada kenaikan harga, ini juga hal yang wajar. Ini belum termasuk pajak juga bahkan. Karena pajak cukup besar ternyata yang saya tahu. Dan kemarin ketika Ketua Umum Adit berserta Korwil dan juga jajaran PP datang ke kantor Persija, itu juga ternyata kalaupun ada kenaikan jangan terlalu signifikan. Boleh dinaikkan, cuma jangan terlalu tinggi. Masih dalam batasan, masih dalam jangkauan The Jackmania secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat The Jackmania memang dari level A, B, C, D, penontonnya itulah yang membuat Persija selalu ramai. Karena mungkin harga tiketnya juga masih cukup terjangkau di musim-musim lalu, cukup affordable seperti itu. Tapi kalau ngelihat besok lawan Brisbane Roar di kategori 1 dari biasanya 200.000 sekian, di kategori 1 tiba-tiba naik ke 350, ini sih cukup tinggi banget ya. Dan memang saya juga nggak tahu apakah manajemen ataupun panpel ini masih ngecek ombak. Maksudnya kalau gue naikin segini bakal rame apa enggak. Masih rame. Ternyata langsung rame, langsung disikapi dengan keramaian, dan itu cukup baik. Memang sebagai supporter juga harus kritis ya. Nggak boleh sebagai sapi perah iya aja, karena memang kalau kita samakan dengan harga tiket di Bundesliga, jadi kayak nggak jauh berbeda ya gitu. Karena kalau ngeliat tiket Dortmund di belakang gawang juga kalau nggak salah nggak jauh berbeda dengan gitu. Iya, terjangkau dong ya. Masih terjangkau dengan mata uang yang Euro masih di angka 30-40 euro kalau tidak salah, itu yang di belakang gawang ya, yang nggak duduk tuh. Cuma kan itu di Eropa yang UMR-nya jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau saya ngelihat memang itu langkah yang bagus. Semoga dramanya cepat mereda dan ketemu win-win solution ya. Kalaupun naik harganya, ya ketemunya di angka berapa, dan jangan ketika nanti liga mulai jadi lebih rame lagi. Mungkin laga melawan Brisbane kan udah ketemu official price-nya. Mungkin setelah melawan Brisbane nanti di kandang pertama, apalagi kandang pertama menghadapi Persib Bandung. Itu semoga itu menjadi turn back-nya manajemen dengan supporter juga, akhirnya ketemu harga yang oke, harga yang pas, dan ya mungkin kalaupun ada kenaikan nggak jauh lah dari musim lalu. Paling kalau naik tuh bangsa kayak 10% mungkin, 15%, yang nggak kelihatan banget. Bahkan mungkin 10% kalau dari 130.000 kan juga masih berasa tuh. 143.000 sekian sampai 150.000, mungkin naiknya under 10% gitu, 5 sampai 7,5% gitu. Iya, pakai sistem subsidi silang aja mungkin. Misalnya yang memang bisa mampu dibeli sama supporter elit di level VIP sama itu agak dinaikin dikit. Kategori atas ya, Bang. Nah, terus yang ininya tetap di harga segitu atau cuma naik ya 5% gitu. Jadi memang ya itu menurut gue ya salah satu win-win solution yang mungkin bisa dilakukan. Jangan sama rata. Jangan sama rata. Jadi yang mungkin yang memang ini harga tiket
tribun VIP, tribun yang mahal-mahal Iya, itu kategori bisa 1 ke atas lah. dinaikin, nanti subsidi silang gitu Iya. jatuhnya gitu. Dengan harga yang mungkin naiknya di situ bisa 30-50%, tapi yang di sini jangan nih. Iya, Ya, masih yang nggak naik bertahan. masih bertahan gitu. Itu mungkin bisa Ya, lebih masuk akal, lebih masuk akal. Karena Setuju banget. kalau dilihat tiket paling banyak dari Persija itu ketika dijual ke korwil-korwil. Iya, itu hampir itu kan- puluhan ribu. Iya. Yang kalau mungkin kayak tadi Ladu sama Bang Rais bilang itu kategori 1 VIP, VVIP. Paling cuma nggak nyampe 10.000 ya, Iya, Bang. benar. 15.000. Tapi kan bisa di situ ketika memang mampu belinya bisa dinaikin. Cuma Iya. harus diukur juga. Nggak boleh Benar. kayak langsung, ya bukannya nggak boleh ya, 75% terlalu tinggi. Terlalu menurut saya. tinggi, benar, terlalu tinggi. 20-25% masih oke. Tapi Iya. untuk mungkin yang tribun yang biasa beli di korwil-korwil di Jackmania, Iya. mungkin kalaupun ada kenaikan under 10% lah. 5% masih oke, 5-7,5%. Ya, tadi Mas Labib juga udah nyinggung soal laga pertama Persija, laga kandang nih, maksudnya kan menjamu Persib Bandung kan. Kita tahu kemarin tuh semalam Pak Yunus Nusi bilang PSSI ngasih izin untuk menggelar laga Persija Persib di GBK. Iya, Sebenarnya musim lalu juga PSSI ngasih izin juga Iya, kan. cuma Izin akhirnya juga. kan Tapi ujung-ujungnya kan yang nggak keluar tuh izin keramaian. keramaian, Jadi percuma betul. walaupun PSSI ngasih izin, Ailik ngasih izin. Airik ngasih izin, terus PPK GBK ngasih Ngasih izin, izin. ya. Tapi kalau Polisinya enggak. polisi nggak ngasih izin kan sia-sia. Nah, sekarang kita tahu kan sebenarnya situasi di Indonesia juga lagi rame nih kan. Hari ini aja lagi demo kan di sekitaran GBK Iya, malah betul. dekat-dekat DPR di Senayan gitu. Nah, melihat situasi ini, pede nggak Bang laga Persija Persib digelar di Jakarta? gue sih masih lihat situasinya kalau sekarang bisa berakhir damai, gue masih pede. Ya, gue sih mengimbau Pak Kapolri juga ya, maksudnya polisian tuh udahlah jangan terlalu diperumit gitu loh. Kalian kan juga bekerja itu punya intel. Iya. Kalian sudah bisa mengantisipasi, bisa mengukur gitu loh. Sejauh mana sih batasan? Ya kan memang dibayar untuk itu. Iya. Iya, sekarang Pakai APBN pakai katanya. APBN lagi. Jadi memang udah tugasnya mereka untuk mengamankan gitu loh. Jadi jangan lagi dipersulit dengan pertimbangan apapun itu. Ya udah jalankan saja kompetisi ini, jangan dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, itu Nah, itu gue sih harusnya jangan dilihat seperti itu lagi ya. Olahraga ini adalah sebuah entertainment, sebuah industri yang harus bisa dibangun secara sehat. Kalau misalnya kepentok masalah itu aja, industri bolanya nggak akan sehat-sehat, Maju, benar. nggak akan sehat-sehat, nggak akan maju-maju. Jadi gue sih masih sejauh ini kalau ngeliat dari gelagat-gelagatnya masih lumayan optimistis lah. Ini Amin, tetap akan amin. bisa digelar dengan penonton Nah. dan juga di Jakarta. Jakarta. Nggak usah pindah-pindah ke yang lain gitu loh. Jadi memang ya gue berharap itu aja gitu. Jadi mudah-mudahan aja dari bapak-bapak itu bisa lebih bijak lagi. Ya udah memberikan izin keramaian. Ya mungkin mereka punya regulasi sendiri, lo harus begini, harus begini. Oke, kita ikutin. Pasti akan diikutin juga kok sama teman-teman The Jack, sama Panpel gitu. Iya. Maunya apa? Yang penting ini laga bisa dijalankan di Jakarta. Dan dengan penonton. Dengan penonton pasti, apalagi udah di GBK. Ya walaupun memang ya kita juga mengimbau juga teman-teman dari bobotohnya juga udah pasti nggak mungkin, jangan datang lah, jangan datang. Jadi memang saling menghormati. Ini kan ujian pertama juga di awal musim kan, bisa dibilang jangan sampai rusuh. The Jack-nya gue yakin juga udah bisa menjaga tim Persib itu bisa datang dan pulang dengan selamat. Dengan aman. Ya dengan aman itu kan udah dibuktiin juga mereka gitu. Jadi Betul. gue harap ya gue masih optimistis sekarang, apalagi demo nih kayaknya damai nih ya. Damai. Kayaknya damai nih ya demo ya. Jadi memang mudah-mudahan aja dapat izin lah Iya, untuk izin Dan keramaian. Persija udah lama nggak jamu Persib di Jakarta kan. Iya, Terakhir iya. 2019 kan. Betul. Sama saat itu. Sama waktu itu. Gimana Mas Labib? soal Ya, peluang kalau ini? melihat situasi eskalasi saat ini memang karena memang Persija kan adanya di ibu kota ya. Iya. Ibu kota kan biasa menjadi sorotan tajam di mana-mana semua pusat perdagangan, ekonomi, politik, semua geopolitik ada di ibu kota gitu. Tapi memang melihat sekarang saat ini ketika kita tapping ada demo, semoga demonya juga berakhir Amin, amin. baik-baik saja. Ya, apapun juga semuanya inginnya damai juga, dan Persija Persib ini kan ya udah layaknya big match El Clasico Liga Iya. Indonesia, bahkan kalau kita lihat di luar lebih serem lagi. Kemarin terakhir Juventus Torino ribut di luar, tapi Iya. ya tetap jalan. Bahkan Ditungguin, saya iya. ingat ya bahasanya Kapolresnya deh. Kalau kota itu kan Kapolres Kapolda, Turin. Kapolres dong. Kapolres, kayak Kapolda mah Provinsi. Provinsi. Iya. Kapolda kan Piedmonte. Oh iya, Kapoldanya benar. Kapoldanya, iya. Kapolda Provinsi Piedmonte. Kapoldanya bilang
nggak perlu ditunda pertandingannya. pertandingan. Saya Iya. yang tanggung jawab. Wah, Dia yang tanda tangan. keren tuh. Dia yang tanda tangan. Akhirnya supporternya akhirnya bisa masuk ke, Bisa masuk ke Komunel Torino, Iya. ke stadionnya Torino Stadion. gitu. Benar, keren Karena satu lah itu. Kapolda dan Kapolresnya mau untuk tanda tangan agar ini aman. Itu kan artinya semuanya mau bertanggung jawab. Iya, mau bertanggung Inilah. jawab, jangan Ketika- lepas tangan. Jangan lepas tangan. Nah, ini ketika semuanya udah oke nih, pihak operator, pihak federasi dan juga pihak keamanan udah mau bekerja sama, saling terintegrasi, pasti pertandingan bakal berjalan kok. Saya Iya. yakin kok. Kalau ada salah satu yang akhirnya mengundurkan diri, itu yang akan jadi masalah. Tapi melihat pertandingannya Persija Persib mah panasnya di atas lapangan doang. Iya. Setelah itu mah ya udah balik ke Aman. rumah masing-masing Udah. lagi. Sama di sosmed sih panasnya. Sosmed juga nggak gimana-gimana kok, Iya. udah sosmed aja yang sosmed juga besok pagi juga udah Udah hilang. hilang. ada. Paling tinggal ceng-cengan doang sesuai hasil. Sesuai hasil Iya, aja, udah. hasil kan udah hal yang paling gampang untuk menunjukkan kalau di sosmed bakal ramainya dari kubu Persija atau dari kubu Iya, Persib, betul, hasil betul. pertandingan gitu. Tapi semoga ini kan balik lagi kalau kita menilik pertandingan di musim lalu, akhirnya Persija main di Samarinda kan ada satu pihak yang akhirnya nggak memberikan Iya, izin. betul. Semoga pihak tersebut yang kali ini ketika semuanya udah mau aman, nyaman, damai, pihak ini mau untuk dengan ikhlas memberikan izin itu. Iya. Harapannya seperti itu ya, karena kita juga pengen ya semua match digelar di kandang klub masing-masing. Betul. kan, Harapannya seperti tanpa ada partai usiran atau seperti apa. Iya, karena gue miris juga loh ngeliat waktu itu musim lalu gue dengar cerita juga Persik Kediri salah satu contohnya itu yang susah banget dapat izin bermain di kandang mereka sendiri gitu. Ya itu kan merugikan klub juga sebenarnya. Harusnya potensi pendapatan misal lawan Persebaya, ya memang kan dikenal memang agak nggak baik ya hubungannya waktu itu supporternya gitu. Tapi mereka harusnya bisa diberikan jaminan untuk bisa menggelar itu. Itu potensi keuntungannya juga oke sebenarnya. Ya walaupun tetap mungkin bisa jadi nggak nutup juga dengan biaya ini itu ya. Tapi yang pasti klub itu ketika bermain di kandangnya sendiri di depan supporternya itu ada sebuah kebanggaan ya yang bisa mereka bagikan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini tidak terjadi lagi ya. Terkait dengan izin ini sangat sulit untuk klub-klub di Indonesia. Waktu ketua umum PSSI-nya dari polisi masih susah. Susah. Iya. Apalagi bukan dari Padahal udah MOU loh itu waktu itu sempet kan, Yep. udah MOU kan kita tahu udah MOU gitu. Tapi masih susah juga izin keramaian. Mudah-mudahan sekarang ya presiden kita juga kan udah gila-gila juga. Iya. Ya mudah-mudahan ya izin-izin soal keramaian untuk sepak bola ini bisa lebih lancar, bisa lebih smooth dan ya udah kalaupun memang nanti ada terjadi kejadian tidak kita inginkan ya udah tinggal proses hukum aja gitu. Oke deh, Bang Labib dan juga Bang Rais, makasih banyak udah join di Locker Room. Thank you juga Mas Bur. Semoga sepak bola Indonesia makin maju ya. Ya, pasti. Baik itu liganya dan juga tim nasional Indonesia. Nanti next issue kita bahas lagi di sini. Siap. Siap. Oke Zoders, makasih banyak udah nongkrongin Locker Room sekitar 1 jam nih. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.